Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Rozak Safarini dari Prodi Sarjana Teknik Industri dengan NIM I0325027 dan dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS mata kuliah Kalkulus 2 sebagai bentuk penugasan remedial mata kuliah Kalkulus 2. Oke, untuk soal yang pertama, di sini soalnya yaitu tentukan nilai dari integral akar x kuadrat min 16 per x pangkat 3 dx. Nah, soal nomor 1 ini merupakan salah satu contoh persoalan dengan penyelesaian substitusi trigonometri. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu metode di substitusi trigonometri, yaitu dengan menggunakan segitiga siku-siku berikut ini, di mana U sama dengan A sekant theta. Nah, theta di sini ada di sini, kemudian sisi depannya ada akar U kuadrat min A kuadrat, kemudian sisi sampingnya ada A, kemudian sisi miringnya ada U, sehingga U sama dengan A sekant theta. Nah, kemudian akar U kuadrat min A kuadrat ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama ada A tan theta untuk U lebih besar daripada A, di mana theta ini terletak di mana theta ini lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari pi per 2. Kemudian cara yang kedua, min A tan theta untuk U kurang dari min A, di mana theta ini lebih dari pi per 2 dan kurang dari sama dengan pi. Nah, dari rumus ini kita dapat menyelesaikan persoalan nomor 1. Di soal nomor 1, bentuk akarnya itu akar x kuadrat min 16. Nah, ini bisa kita sama dengan akar U kuadrat min A kuadrat, di mana U ini adalah variabel X dan A-nya ini adalah konstantanya ini. Nah, di sini U kuadrat sama dengan X kuadrat, sehingga U sama dengan X, dan di sini A kuadrat sama dengan 16, sehingga A sama dengan akar 16 atau 4. Nah, di rumus tadi kan U disamadengankan A sekant theta. Nah, kita tulis di sini U sama dengan A sekant theta. Nah, U tadi adalah variabel X-nya, kita tulis X sama dengan A itu tadi konstantanya, di sini A itu didapat 4 sekant theta. Nah, theta di sini karena kita mengambil contoh rumus ini, kita dapatkan theta ini adalah 45 derajat dari segitiga siku-siku ini. Kemudian kita masukkan di sini theta-nya 45 derajat, sehingga X-nya sama dengan 4 sekant 45 derajat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekant itu adalah 1 per cos atau 1 cos. Nah, jadi sekant 45 derajat bisa diubah menjadi 1 per cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu adalah akar 3 per 2, sehingga X-nya sama dengan 4 kali 1 per akar 3 per 2. Nah, kita ubah dulu bentuk pecahannya ini menjadi pecahan yang lebih sederhana dengan
memindahkan penyebutnya ini, duanya ini ke atas. Nah, kita bisa kalikan dengan masing-masing, kita bisa kalikan pembilang, kita bisa kalikan yang di atas dan di bawah ini dengan angka 2. Masing-masing kita kalikan dengan angka 2 sehingga didapat 2 per akar 3, sehingga X nya sama dengan 4 kali 2 per akar 3, yaitu 8 per akar 3. Nah, kita kalikan yang atas dan bawah ini, pembilang dan penyebutnya, dengan akar 3 sehingga diperoleh X nya sama dengan 8 akar 3 per 3. Nah, 8 akar 3 per 3 ini nilainya itu sekitar 4,62. Nah, X nya didapat 4,62. Seperti yang kita tahu tadi, X nya itu adalah U. Nah, di sini 4,62 lebih dari sama dengan 4, sehingga U 4,62 ini U lebih dari A. Nah, karena U lebih dari A, kita gunakan penyelesaian akarnya ini menggunakan rumus A tan theta. Seperti di awal tadi, akar U kuadrat min A kuadrat sama dengan A tan theta itu sama dengan, bisa kita sama dengankan dengan akar X kuadrat min 16 sama dengan A nya tadi kita diketahui 4, jadi A tan theta menjadi 4 tan theta. Nah, kemudian di sini X nya ini kita ganti dengan 4 secant theta, karena di langkah awal tadi kita dapatkan X nya sama dengan 4 secant theta. Nah, sehingga di sini kita ubah X nya menjadi 4 secant theta, sehingga akarnya bisa ditulis akar 4 secant theta dikuadratkan min 16 sama dengan 4 tan theta. Nah, di sini 4 secant theta dikuadratkan itu didapat 16 secant kuadrat theta min 16, sehingga akarnya menjadi 16 secant kuadrat theta min 16 sama dengan 4 tan theta. Nah, kemudian di sini di dalam akar, karena ada di sini ada 16, di sini ada 16, kita 16-nya kita keluarkan, jadinya akar 16 buka kurung secant kuadrat theta min 1 terus tutup kurung sama dengan 4 tan theta. Nah, di sini secant kuadrat theta min 1, jika kita lihat di identitas trigonometri, itu sama dengan tan kuadrat theta. Nah, sehingga akarnya bisa ditulis akar 16 tan kuadrat theta sama dengan 4 tan theta. Nah, akarnya ini, akar X kuadrat min 16 ini kita sudah menemukan bentuk penjabarannya, sehingga kita sudah dapat menyelesaikan soalnya ini. Nah, soalnya tadi kan integral akar X kuadrat min 16 per X pangkat 3 dx. Nah, ini kita jabarkan atau ubah bentuknya. Jadi di sini integral. Nah, akar X kuadrat min 16 tadi kan kita dapatkan 4 tan theta kan. Ini di atasnya ini kita tulis 4 tan theta. Nah, di sini dx-nya ini kita
kita ubah juga di sini. Dx ini kita dapatkan dengan menurunkan X sama dengan 4 sekant theta. 4 sekant theta ini kita turunkan menjadi 4 sekant theta tan theta d theta. Nah, sehingga dx kita bisa ubah dengan ini 4 sekant theta tan theta d theta. Nah, terus untuk X pangkat 3 di sini di penyebutnya ini, X-nya kita ubah, di X-nya tadi kita dapatkan 4 sekant theta kan. Di sini X-nya diganti dengan 4 sekant theta dikuadrat dipangkatkan 3. Nah, kita sudah menemukan bentuk integral yang baru. Nah, kemudian kita selesaikan di langkah berikutnya. Di langkah berikutnya ini kita penyebutnya ini kita pangkatkan 3. 4 pangkat 3 itu 64. Sekant theta dipangkatkan 3 itu jadi sekant pangkat 3 theta. Nah, kemudian di langkah selanjutnya ini 4 kali 4 itu 16. Ini juga ada tan, ini juga ada tan, kita kali jadi tan kuadrat theta. Terus sekant tetanya ini masih tetap, kemudian per 64 sekant pangkat 3 theta d theta. Nah, kemudian 16 per 64 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, 1/4-nya bisa kita keluarkan ke depan bentuk integralnya ini. Kemudian ini juga ada sekant, ini ada sekant, kita bisa bagi, yang atas ini habis jadinya, kemudian yang bawah ini menjadi sekannya, pangkatnya tinggal pangkat 2. Nah, jadi diperoleh 1/4 integral tan kuadrat theta per sekant kuadrat theta d theta. Nah, ini kita ubah bentuk tan dan sekannya ini. Tan itu adalah sin per cos, jadi tan kuadrat theta ini sama dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Nah, kemudian sekant itu adalah 1 cos. Nah, jadi sekant kuadrat theta itu sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Sehingga bentuk integralnya, bentuk selanjutnya itu menjadi 1/4 integral sin kuadrat theta per cos kuadrat theta per 1 per cos kuadrat theta d theta. Nah, kita lanjut di sini. Dari bentuk ini cos kuadrat tetanya di pembilang dan penyebut ini bisa kita hilangkan, bisa kita coret gitu, sehingga bentuk selanjutnya menjadi 1/4 integral sin kuadrat theta d theta. Nah, sin kuadrat theta ini dari identitas trigonometri juga kita bisa ubah menjadi 1 per cos 2 theta per 2 seperti itu, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian 2-nya ini kita kalikan dengan 4, sehingga yang di depan ini bisa jadi 1/8, sehingga bentuknya 1/8 integral 1 min cos 2 theta d theta. Nah, kemudian integralnya ini kita integralkan sehingga satunya jika diintegral itu menjadi theta, dan cos 2 theta jika diintegralkan menjadi 1/2 sin 2 theta.
jangan lupa kita menambahkan plus C. Kemudian bentuk selanjutnya yaitu 1/8 dikali dalam kurung ini theta min, nah setengah sin 2 theta. Sin 2 theta ini kita ubah bentuknya menjadi 2 sin theta kali cos theta, sehingga bentuk selanjutnya 1/8 dikali dalam kurung theta min, karena ini setengah kali 2 ini 1, jadi kita dapatkan theta min sin theta cos theta. Nah, jangan lupa plus C nya masih. Kemudian 1/8 ini kita kalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung ini. 1/8 kali theta jadi 1/8 theta. 1/8 dikali min sin kali cos, min sin theta kali cos theta menjadi min 1/8 sin theta kali cos theta. Jangan lupa plus C nya. Kita dapatkan di sini bentuk seperti ini. Kemudian kita ubah tetanya ini, tetanya di rumus tadi tetanya kan di sini. Nah, theta itu adalah 1 per cos. Nah, 1 per cos theta. Cos theta itu sama dengan sudut cos theta itu bisa diperoleh dari sisi samping per miring. Nah, sampingnya ini adalah A, miringnya itu adalah U. Jadi cosnya itu A per U, atau A nya itu 4, U nya itu X. Jadi cosnya itu 4 per X. Nah, jika kita mencari secant theta, jadi kita jadi 1 per cos theta. Nah, jadi 1 per cos thetanya tadi A per U atau 4 per X, jadi 1 per 4 per X, atau secant thetanya bisa kita peroleh X per 4, seperti itu. Nah, jadi bentuknya didapatkan jadi seperti ini. 1/8 theta min 1/8 sin theta cos theta plus C. Nah, ini tetanya ini kita ganti bentuknya dengan menggunakan rumus tadi. Rumus tadi kan di sini kita cari tetanya ini dengan menggunakan sisi U, sisi A, dan sisi akar U kuadrat min A kuadrat. Nah, U nya tadi adalah X, ini saya tulis sama dengan X, A nya ini sama dengan 4. Nah, dari soal tadi ini kan X sama dengan 4 secant theta, kita tulis di sini X sama dengan 4 secant theta. Nah, sehingga secant theta ya menjadi X per 4, atau tetanya bisa kita dapatkan dengan secant inverse atau arcs dari secant X per 4. Nah, jadi
tetanya bisa ketemu dengan secant inverse X per 4 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang tadi, tetanya itu sama dengan secant inverse dari X per 4. Nah, kemudian yang di sini sin theta dan cos tetanya, tetanya ini bisa kita ubah juga. Sin theta di sini, sin itu kan sudut depan per miring. Nah, depannya ini ada akar u kuadrat min a kuadrat, atau bentuk lainnya bisa saya tulis dari soal tadi, akar x kuadrat min 16. Nah, sin theta itu sudut depan sisi depan per sisi miring. Jadi bisa kita dapatkan sin theta itu x akar x kuadrat min 16 per x. Nah, di sini sin tetanya kita peroleh ini akar x kuadrat min 16 per x. Nah, kemudian cosnya ini, cos theta itu sudut sisi samping per miring. Sisi samping ada 4, sisi miringnya ada x, jadi 4 per x untuk cos tetanya. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan sin theta dan cos tetanya ini sehingga menjadi, kita kalikan 1/8 dengan sin theta dan cos theta sehingga hasilnya menjadi 4 akar x kuadrat min 16 per 8 x kuadrat. Ini kita kali. Kemudian langkah selanjutnya kita dapatkan 1/8 secant inverse x per 4 min, ini 4 dan 8 yang kita sederhanakan menjadi, jadi kita peroleh min akar x kuadrat min 16 per 2x kuadrat, jangan lupa plus c nya. Nah, jadi ini jawaban akhir untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nilai limit ln 1 plus x min x per x kuadrat untuk x mendekati 0. Untuk di sini gunakan L'Hopital atau deret Maclaurin dari ln 1 plus x. Untuk penyelesaian, saya di sini menggunakan deret Maclaurin dari ln 1 plus x. Kita tulis dulu definisi deret Maclaurin. Deret Maclaurinnya di sini kita definisikan sigma f pangkat n dalam kurung 0 per n faktorial dikali x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan f dalam kurung 0 plus f aksen dalam kurung 0 kali x plus f double aksen dalam kurung 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat plus f triple aksen dalam kurung 0 dibagi 3 faktorial terus dikali x pangkat 3 plus f pangkat 4 atau turun keempat dalam kurung 0 per atau dibagi 4 faktorial dikali x pangkat 4 plus dan seterusnya. Dan di sini kita cari dulu turunan pertama sampai keempat dari ln 1 plus x dari fungsi asalnya ini. Turunan pertamanya dari ln 1 plus x itu 1 per 1 plus x. Karena jika ln
dalam kurung berapapun, jadinya turunannya itu menjadi 1 per nilai dalam kurung itu. Jadi di sini didapat 1 plus 1 per 1 plus X. Atau jika kita ubah bentuknya, kita naikkan penyebutnya di sini, jadinya 1 plus X pangkat min 1. Kemudian turunan keduanya, ini min satunya kita pindah ke depan, terus dikali 1 plus X, dipangkatkan. Nah, ini min 1, pangkatnya dikurangi 1, jadinya min 2. Kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan ketiga. Min 2-nya ini pindah ke depan, jadinya min 1 kali min 2 jadi 2. Dikali 1 plus X, pangkat min 2 dikurangi 1, jadinya pangkatnya min 3. Kemudian turunan keempatnya itu min 3-nya pindah ke depan, jadinya min 3, 2 kali min 3, yaitu min 6 dikali 1 plus X, pangkatnya min 3 dikurangi 1, jadinya pangkatnya min 4. Nah, kita sudah menemukan turunan-turunan ini. Nah, turunan-turunan ini kita masukkan ke definisi deret Maclaurin. Tadi di definisi bilangan pertama itu F dalam kurung 0. F dalam kurung 0 ini fungsi asalnya ini X-nya kita ganti dengan 0. Jadinya len 1 plus 0. Jadi len 1. Len 1 nilainya 0. Kemudian kita jumlahkan dengan F aksen dalam kurung 0 kali X. Turunan pertama kita ganti X-nya dengan 0. Jadinya 1 per 1 plus 0. Jadi 1 plus 1 sama dengan 1. 1 kali X jadinya X. Jadi di sini plus X. Kemudian kita jumlahkan dengan F double aksen dalam kurung 0 per 2 faktorial dikali X pangkat 2. Ini turunan kedua. Turunan kedua ini X-nya kita ganti dengan 0. Jadinya dalam kurung ini, yang di dalam kurung jadi 1 plus 0 jadi 1, dipangkatkan min 2, ini tetap 1. Min 1 kali 1 ini didapat min 1. Nah, min 1 dikali X pangkat 2 atau X kuadrat ini jadinya min X kuadrat. Ini kita bagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini nilainya sama dengan 2. Jadinya min X pangkat 2 atau min X kuadrat per 2. Ini. Terus kita jumlahkan dengan turunan ketiga F pangkat F triple aksen dalam kurung 0 bagi 3 faktorial dikali X pangkat 3. Nah, di sini turunan ketiga X-nya kita ganti juga dengan 0. Jadinya yang di dalam kurung ini 1 plus 0 jadi 1. Pangkat min 3 nilainya tetap 1. 1 kali 2 2. 2 kali X pangkat 3 jadi 2X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial ini nilainya sama dengan 6. Jadinya kita dapatkan 2 per 6 X pangkat 3. 2 per 6 X pangkat 3 di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan dengan turunan keempat dalam kurung 0 bagi 4 faktorial dikali X pangkat 4. Turunan keempat ini X-nya kita ganti juga dengan 0. Jadinya di dalam kurung ini 1 plus 0 tetap 1 plus 0 sama dengan 1, dipangkatkan min 4 tetap 1 nilainya. 1 kali min 6 sama dengan min 6. Min 6 kali X pangkat 4, min 6 X pangkat 4 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial ini sama dengan 24, sehingga hasil akhirnya diperoleh min 6X pangkat 4 per 24. Dijumlahkan lagi dengan nilai seterusnya. Nah,
Ini kita lanjut. Nolnya ini ditambahkan dengan X sama dengan X. Terus min X kuadrat per 2 plus. Nah ini 2 per 6 nya ini kita sederhanakan jadi sepertiga. Jadinya plus X pangkat 3 per 3. Nah ini juga kita sederhanakan. 6 per 2 4 jadinya seperempat. Jadi nilainya ini menjadi min X pangkat 4 per 4. Terus dijumlahkan dengan nilai seterusnya. Nah, kemudian di sini kita cari dulu kan tadi soalnya len 1 plus X min X. Nah, ini tadi kita sudah menemukan nilai dari len 1 plus X-nya itu. Direct Maclaurin dari len 1 plus X-nya itu. Kita sudah mengetahui nilainya. Kemudian selanjutnya kita kurangi dengan X karena di soal tadi ada min X. Jadi nilainya ini kita kurangi dengan min X. Jadi jika dikurangi dengan min X dengan dikurangi dengan X atau min X di sini kita peroleh ini X min X dari 0 ini jadi hilang. Kita peroleh nilai akhirnya min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus dan seterusnya. Kemudian jika kita cari nilai akhirnya dari limit len 1 plus X min X per X kuadrat untuk X mendekati 0, ini kita bisa tulis dulu len 1 plus X min X tadi dengan nilai yang kita peroleh di sini. Jadinya limit min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus dan seterusnya untuk X mendekati 0. Kita tulis dulu limitnya di sini. Saya ulangi, limit min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus dan seterusnya dibagi X kuadrat untuk X mendekati 0. Nah, di sini kita bagi dulu nilai-nilai yang dibilang ini dengan X kuadrat. Min X kuadrat per 2 jika kita bagi dengan X kuadrat jadinya min 1 per 2. Terus ini dijumlahkan X pangkat 3 per 3 jika kita bagi dengan X kuadrat jadinya X per 3. Terus ini kita kurangi X pangkat 4 di X pangkat 4 per 4 jika kita bagi dengan X kuadrat hasilnya menjadi X kuadrat per 4 plus nilai seterusnya. Nah, kemudian kita tulis limitnya. Jangan lupa kita tulis limitnya. Dan langkah selanjutnya kita ganti nilai X yang ada di sini dengan nilai 0. Jadi kita ganti X ini dan ini dengan nilai 0. Sehingga jika kita ganti dengan 0, kita peroleh nilai hasilnya min 1 per 2 atau min setengah. Nah, ini merupakan jawaban akhir dari soal nomor 2. Selanjutnya lanjut ke nomor 3. Misalkan deret dari 1 per N dikali len N pangkat P untuk N sama dengan 2 sampai tak hingga. Gunakan uji integral untuk menentukan nilai P sehingga deret tersebut konvergen. Nah, jadi untuk penyelesaiannya yang pertama kita misalkan dulu
len x-nya di dalam kurung ini dengan u. Misal u sama dengan len x. du dx atau turunan u sama dengan turunan len x ini, yaitu 1/x. Nah, ini dikali silang x du sama dengan dx. Jadi du sama dengan dx per x. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai memisalkan, kita lanjut menggunakan uji integral. Nah, di sini uji integral untuk fungsi ini, fungsi 1/n kali ln n pangkat p. Ini untuk batasnya, karena ini deretnya dimulai dari suku kedua, n sama dengan 2, berarti batas bawahnya 2, terus batas atasnya ini tak hingga. Jadi bentuk integralnya jadi integral 1/x kali ln x pangkat p dari 2 sampai tak hingga dx. Kemudian karena tadi kita misalkan ln x kita misalkan u, jadi di sini kita ln x-nya ganti u, dan dx-nya di sini dx per x di sini jadi du. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan memisalkan nilai p-nya itu sama dengan 1 dan tidak sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena kita akan mencari semua kemungkinan nilai p. Nah, kenapa 1 dan tidak sama dengan 1? Nah, untuk p sama dengan 1 ini, itu nanti akan membuat uji integralnya ini menggunakan logaritma natural, sedangkan p tidak sama dengan 1 ini nanti akan membuat uji integralnya ini menggunakan integral biasa atau integral pangkatnya ini. Yang pertama pada p sama dengan 1. Jadi kita tulis dulu integralnya yang pemisalan u tadi. Nah, di uji integral ini kita menggunakan limit dari integralnya ini. Jadi dari integral ini, integral 1/u du dari 2 sampai tak hingga, bisa kita tulis limitnya menjadi limit integral 1/u du dari 2 sampai a. Nah, a ini sebelumnya kan ya, a ini di atasnya ini kan batas atasnya tak hingga kan. Nah, sedangkan di sini batas atasnya itu diganti dengan a. A ini pemisalan huruf sembarang. Juga di sini limitnya untuk a mendekati tak hingga. Kemudian selanjutnya limit ln u, karena ini diintegralkan, 1/u diintegralkan menjadi ln u, jadi limit ln u batas atasnya a dan batas bawahnya 2 untuk a mendekati tak hingga. Nah, tadi u kan kita misalkan ln x kan, jadi kita kembalikan ke bentuk semula, jadi limit ln x batas atasnya a, batas bawahnya 2 untuk a mendekati tak hingga, sehingga kita substitusi batas atas dan bawahnya sehingga menjadi limit ln a min ln 2
untuk A mendekati tak hingga. Nah, selanjutnya kita ganti A nya ini dengan tak hingga. Jadi len A menjadi len tak hingga. Len tak hingga ada len tak hingga itu hasilnya tak hingga. Jadi len tak hingga juga hasilnya tak hingga. Kemudian untuk len 2 ini nanti jika menjadi pengurang dari tak hingga itu hasilnya tetap tak hingga, sehingga untuk pemisalan P sampai dengan 1 itu nanti hasilnya tak hingga. Nah, tak hingga ini tidak ada nilai pastinya, sehingga dari ini untuk P sampai dengan 1 itu divergen. Kemudian untuk pemisalan kedua P tidak sama dengan 1 itu nanti akan menggunakan integral biasa. Jadi di sini kita samakan dulu limit seper U pangkat P, karena ini tadi P nya sama dengan 1, jadi ininya P nya 1, terus ini P nya itu kan tidak sama dengan 1, jadi ini kita tetap tulis P seper U pangkat P du diintegralkan dari batas bawahnya itu 2 terus batas atasnya A untuk A mendekati tak hingga. Untuk limitnya itu nanti A mendekati tak hingga. Nah, ini U pangkat P ini kita naikkan jadi U pangkat min P, dan selanjutnya kita integralkan jadinya U pangkat min P plus 1, karena integral itu jadi tambah 1 pangkatnya. Terus ini penyebutnya min P ini diperoleh dari pangkat sebelumnya pindah ke penyebut min P plus 1 untuk batas atasnya A dan batas bawahnya 2. Nah, kemudian U tadi itu kan pemisalan dari len X, jadi kita kembalikan ke bentuk semula. U nya menjadi len X, jadi len X pangkat min P plus 1 per min P plus 1 untuk batas atasnya A dan batas bawahnya 2. Kemudian kita substitusi batas atas A dan batas bawah 2. Nah, tadi kan P tidak sama dengan 1, itu masih kemungkinan ada 2 lagi, P lebih dari 1 dan P kurang dari 1. Yang pertama, untuk P kurang dari 1 itu nanti sehingga min P plus 1 ini, min P plus 1 itu nanti akan lebih dari 0. Nah, jika ini nih P kurang dari 1, itu akan membuat min P plus 1 lebih dari 0. Oke, kita pakai pemisalan P sama dengan min 2 untuk limit len A pangkat 3 per 3 min len 2 pangkat 3 per 3. Nah, 3 ini diperoleh dari mana? Dari ini kan kita pakai pemisalan min 2, berarti minnya ini, min P nya ini berarti min 2, jadinya plus 2 plus 1, jadi pangkatnya plus 3. Demikian juga dengan yang ini juga sama, plus 2 plus 1, jadi pangkatnya 3. Demikian juga dengan penyebutnya min
min 2 plus 1 jadi sama aja, plus 2 plus 1 jadi penyebutnya 3. Nah, jika A nya ini diganti dengan tak hingga, len tak hingga pangkat 3 itu hasilnya tak hingga bagi 3 itu tak hingga kurangi angka dari len 2 pangkat 3, len 2 dipangkatkan 3 per 3 ini sama aja tetap tak hingga, sehingga hasilnya karena tak hingga itu divergen. Kemudian untuk P lebih dari 1 itu akan membuat min P plus 1 nya ini itu kurang dari 0. Kita pakai permisalan P sama dengan 2. Nah, min P plus 1 ini, P nya itu kita ganti dengan 2. Berarti untuk yang ini limit ln A pangkat min P jadinya min 2 plus 1 jadi min 1 pangkatnya. Demikian juga yang ini. Kemudian untuk penyebutnya min P sama min 2 plus 1 jadi min 1. Demikian juga penyebut yang ini. Kemudian jika A nya ini diganti dengan tak hingga, len tak hingga pangkat min 1 len tak hingga pangkat 1 itu sama aja tak hingga. Nah, tak hingga dibagi min 1 itu hasilnya 0. Nah, kemudian untuk yang len 2 pangkat min 1 per min 1 ini kita ubah bentuknya ke len 2 pangkat min 1 ini ke bawah menjadi penyebut. Jadinya diperoleh 1 per len 2 dari ini. Bentuk ini diganti ke bentuk yang ini. Karena ini juga jadi penjumlahan, karena ini min ketemu ini min jadi positif. Terus sama dengan len 2 itu kurang lebih nilainya 0,6931. Jadi 1 dibagi 0,6931 itu sekitar 1,443. Nah, ini karena hasilnya ini merupakan nilai pasti, jadi deret yang di soal ini jika P-nya lebih dari 1 itu konvergen. Maka jawaban akhirnya deret tersebut konvergen jika P-nya lebih dari 1. Oke, kemudian lanjut ke nomor 4. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 1 per 1 min x dikuadratkan. Tentukan A deret pangkat yang merepresentasikan fx. Petunjuknya gunakan turunan dari 1 per 1 min x sama dengan deret dari x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai tak hingga, atau menggunakan definisi deret Maclaurin. Kemudian yang B, interval di mana deret pada poin A itu konvergen. Uji juga titik ujung intervalnya. Penyelesaiannya untuk yang pertama yang A, kita tulis dulu deret standarnya dari ini. Bisa ditulis 1 per 1 min x sama dengan deret x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, dari deret ini akan menghasilkan suku
pertama sampai tak hingganya itu 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus x pangkat 4 plus dan seterusnya. Nah, dimana di daerah standar bentuk seperti ini itu interval konvergensinya mutlak x kurang dari 1, atau jika ditulis dalam bentuk lain seperti ini. Nah, untuk interval min 1 sampai 1 itu jari-jari radius konvergensinya itu sama dengan 1. Nah, untuk deret standarnya itu seperti itu. Kemudian kita turunkan deretnya ini. Turunan dari 1 per 1 min x sama dengan turunan dari deret x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, itu jika diturunkan n-nya menjadi ke depan dan angka dari x-nya ini dikurang 1, jadinya deretnya itu n x pangkat n min 1 dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini n-nya mengapa jadi sama dengan 1, enggak sama dengan 0, karena ini sudah diturunkan menjadi turunan pertama, jadi n-nya dimulai dari 1. Nah, kemudian jika n-nya ini diganti angka 1 sampai tak hingga, itu akan menghasilkan 1 plus 2x plus 3x kuadrat plus 4x pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, ini merupakan jawaban dari poin A. Kemudian ke poin B. Tadi di poin A diperoleh interval konvergensi itu dari min 1 sampai 1, sehingga radius konvergensinya itu sama dengan 1. Nah, ini juga dipakai di deret yang sudah diturunkan ini. Kemudian kita uji di titik ujungnya. Di ujung kiri itu ada x sama dengan min 1. Kita substitusi ke x pada deret yang sudah diturunkan tadi. X-nya diganti dengan min 1, dan jika n-nya ini diganti dengan angka 1 sampai tak hingga, itu nanti akan menghasilkan 1 min 2 plus 3 min 4 plus dan seterusnya, mengikuti polanya ini. Kemudian uji konvergensinya kita menggunakan limit an untuk n mendekati tak hingga. An ini adalah deretnya ini. Nah, di titik ujung kiri x sama dengan min 1, jika disubstitusi ke deretnya ini, itu akan menyisakan nilai n. Nah, dimana jika n-nya ini disubstitusi tak hingga, jadinya limit tak hingga akan menghasilkan tak hingga juga, dimana tak hingga ini adalah tidak memiliki nilai tertentu, jadi deretnya ini di ujung kiri ini divergen. Kemudian di titik ujung kanan x sama dengan 1, kita masukkan juga x sama dengan 1 ke deret yang sudah diturunkan tadi, sehingga jika di n-nya ini diganti dengan angka 1 sampai tak hingga akan menghasilkan deret 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus seterusnya, mengikuti pola ini. Kemudian kita uji konvergensi dengan menggunakan limit an untuk n mendekati tak hingga. An-nya ini adalah deret yang sudah diturunkan tadi, dan di titik ujung kanan ini di x sama dengan 1, jika disubstitusi ke deret ini, an-nya itu akan menyisakan n, hanya menyisakan n, sehingga jika n disubstitusi dengan tak hingga akan menjadi limit tak hingga. Untuk limit tak hingga hasilnya yaitu tak hingga. Nah, jadi
Karena T enggak, ini tidak memiliki nilai tertentu, jadi di titik ujung kanan ini juga divergen. Maka interval konvergensinya itu yang di titik ujung kiri itu tertutup karena divergen, dan di titik ujung kanan itu juga tertutup karena divergen juga. Nah, jadi interval deretnya ini interval deret pada poin A tadi ini itu akan konvergen di antara nilai min 1 sampai 1. Min 1 sama 1-nya tidak ikut ke konvergen.